Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Puji syukur kepada Tuhan, di malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam ibadah keluarga. Setelah sekian lama kita berpisah satu sama yang lain, berkat Tuhan pula yang mengumpulkan kita di saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan memulai ibadah kita di malam hari ini. Sebelum ibadah kita mulai, mari kita saat teduh. Saat teduh selesai, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita dipertemukan kembali dalam ibadah ini. Hati dan pikiran yang terarah pada juru selamat yang bangkit untuk kita hendaklah menjadi sikap umat yang datang ke hadirat-Nya. Mari berdiri, kita menghadap Allah dalam ibadah ini dengan sukacita dan mengangkat pujian dari Kitab Bakti 12 bait yang pertama. Masuklah semua menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerjaan sorga, puji syukur dan terima kasih Tuhan telah menyertai kehidupan kami hingga saat ini. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, kami akan memulai ibadah keluarga di malam hari ini. Biarlah Tuhan berkati kami yang hadir di malam hari ini. Berkati pelayan firman, dan kiranya ibadah yang kami lakukan di saat ini menjadi suatu persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan dan menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah di malam ini. Amin. Kita akan bermazmur pujian yang diambil dari kitab Mazmur 116 pada bait yang pertama, pada ayat yang pertama hingga yang kedua. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Bapak, Ibu, saudara dipersilakan duduk. Mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 12 bait yang kedua. Masuklah semua menghadap Tuhan.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa untuk mohon pimpinan Roh Kudus Tuhan. Kembali ya Tuhan, kami menghampiri kekudusan-Mu, kami mengucap syukur atas segala pernyataan Tuhan di dalam kehidupan kami sampai pada malam hari ini. Kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Untuk itu, urapi kami semua, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan beriman kami. Hamba yang akan berbicara, kiranya juga Tuhan hikmat sorgawi menyertai hamba-Mu ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara, untuk menyambut firman Tuhan, marilah kita berdiri. Bacaan Alkitab kita pada saat ini terambil dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab Maliaki pasal 1 ayat 6 sampai 14 yang mengatakan, seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam, yang menghina umat namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kamu menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik. Firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah, supaya ia mengasihi kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan setiap tempat dibakar dan dipersembahan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang lahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat, alangkah susah payahnya dan kamu menyusahkan aku. Firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang
dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu? Firman Tuhan. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya, yang didasarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Shalom, selamat malam. Nabi Maliaki adalah nabi yang terakhir yang melayani di zaman Perjanjian Lama. Kita bisa lihat dari urutan kitab Maliaki, dari 36 kitab Perjanjian Lama, dia berada di urutan yang terakhir. Kitab Maliaki ini ditulis sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, di mana pada waktu itu umat Israel sudah kembali dari tanah pembuangan ke Babel. Bait Allah sudah dibangun kembali dan kehidupan sehari-hari sudah berjalan normal. Ibadah kepada Tuhan juga mereka sudah lakukan, namun ibadah-ibadah mereka masih dibalut dengan dosa. Banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap Taurat Tuhan. Kalau kita baca secara utuh kitab Maliaki ini, kita bisa melihat bahwa teguran-teguran yang dilakukan oleh Nabi Maliaki. Yang pertama kita baca tadi bahwa mereka memberikan persembahan yang cacat. Di pasal berikutnya terjadi kawin campur, perceraian. Mereka lupa membawa kembali persepuluhan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, sesuai dengan nama arti Maliaki adalah utusanku. Sehingga Nabi Maliaki ini benar-benar diutuskan Tuhan untuk menjadi penyambung suara Tuhan, khususnya kepada para imam yang pada saat itu terjadi kemunduran rohani mereka. Dari bacaan kita, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dan kita renungkan bersama. Yang pertama adalah kita harus menghormati Tuhan, menghormati Allah. Nah, berbicara tentang hormat, kalau kita perhatikan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa kata hormat itu mempunyai arti menghargai. Sikap hormat dan menghormati adalah ciri dari seseorang yang mempunyai etika atau yang berkelakuan baik. Beberapa contoh yang kita lakukan sehari-hari, kita memberikan hormat kepada orang-orang yang kita hormati. Yang pertama, kita memberikan hormat yang pasti kepada kedua orang tua kita, karena tanpa mereka kita tidak ada di dunia ini. Mereka yang membesarkan kita. Yang kedua, kita menghormati sesama kita manusia, apakah tetangga kita, teman-teman kita, orang yang lebih tua. Kita juga pasti menghormati guru kita, karena mereka yang mengajarkan kita berbagai ilmu pengetahuan, sehingga kita menjadi orang yang
pintar, menjadikan orang yang berguna di dalam masa depan kita. Kita juga menghormati pasti pemimpin kita, atasan kita di kantor misalnya. Kalau di dalam dunia militer kita tahu bahwa pangkat yang lebih rendah harus lebih dulu memberi hormat kepada pangkat yang lebih tinggi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dari contoh-contoh ini maka kita dapat melihat bahwa sikap hormat ini kita tunjukkan kepada sesama kita manusia. Tapi ada contoh lain bahwa terkadang kita juga menghormati benda yang tentu mempunyai nilai sejarah yang sangat berharga. Misalnya ketika kita mengikuti ibadah ataupun upacara kenaikan bendera dengan sangat disiplin, dengan sikap sempurna. Ketika bendera itu dinaikkan, kita hormat kepada bendera itu. Kenapa? Karena dengan sikap kita menghormati bendera itu adalah menunjukkan kita cinta kepada tanah air kita. Dengan kita menghormati bendera itu, kita menunjukkan sikap menghargai penghargaan perjuangan para pahlawan kita yang dengan susah payah mereka berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan negara kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dari contoh-contoh tadi bahwa sikap hormat ini ditujukan kepada sesuatu yang terlihat oleh mata jasmani kita. Nah, pertanyaan yang menjadi renungan kita pada saat ini, bagaimana cara kita menghormati Tuhan yang tentu tidak kelihatan dengan mata kepala kita. Nah, sikap hormat inilah yang dipertanyakan Tuhan melalui Nabi Maliaki kepada umat Israel, khususnya kepada para imam pada saat itu. Ayat 6 tadi kita lihat lagi, dikatakan seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Teguran Nabi Maliaki dikarenakan sikap para imam yang pada saat itu tidak menghormati Allah. Mereka membawa binatang kurban yang tidak pantas di atas mezbah Tuhan. Mereka mempersembahkan binatang-binatang yang bercela ataupun sudah sakit, lumpuh, bahkan buta, sehingga tindakan ini menghina dan merendahkan Tuhan. Oleh karena itu Allah berkata, lebih baik rumahku ditutup saja, karena kalian datang juga aku tidak menerima persembahan kalian. Bapak Ibu yang terkasih, ibadah yang sering kita lakukan pada saat sebelum pandemi, misalnya kita selalu datang beribadah ke gereja hari Minggu, dan kita tahu bahwa momen perjumpaan kita dengan Tuhan pada saat itu. Karena itu tentu kita harus bersikap sopan, sikap hormat ketika kita berada di dalam rumah Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita mengintrospeksi diri kita. Kita bertanya kepada diri kita masing-masing, bagaimana sikap kita ketika kita beribadah? Apakah kita datang di gedung gereja sebelum ibadah dimulai? Apakah kita memakai busana yang layak, busana yang rapih? Apakah kita mempersiapkan persembahan syukur kita sebelum berangkat dari rumah? Jangan sampai pada saat kantong kolektor mau dijalankan baru kita sibuk
merogoh kantong kita, membuka dompet, sehingga terkadang kita salah memasukkan pengalaman kita sebagai presbiter. Ternyata kadang-kadang kita di kantong kolekte itu ada struk ATM yang terselip. Apakah kita membawa Alkitab pada saat ibadah? Apakah kita sibuk dengan HP kita? Bahkan mungkin ngobrol di sana sini dengan sebelah kanan kiri kita. Apakah kita mengikuti ibadah kita dari votum sampai berkat? Karena terkadang ada orang yang sibuk, masih ada urusan, dia tidak sampai berkat, dia sudah keluar. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ibadah merupakan suatu dialog antara kita dengan Tuhan. Dan tata ibadah kita menuntun kita untuk berdialog dengan Tuhan. Dan satu hal yang penting yang harus kita pahami, kita yakini, dan kita imani, bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Karena Alkitab berkata di dalam Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Karena Tuhan hadir dalam ibadah kita, maka sikap hormat kepada Tuhan harus kita tunjukkan. Dan tentu sikap ini tidak bisa kita buat-buat. Semua harus terpancar dari hati kita, dari motivasi kita. Kenapa kita datang mencari Tuhan? Dan orang yang mempunyai sikap hormat kepada Tuhan adalah orang-orang yang pasti sudah mengalami Tuhan, mengalami hadirat Tuhan. Dan saya yakin Bapak Ibu pasti sudah mengalami hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita semua memiliki suatu penghayatan, memiliki suatu kesungguhan akan kehadiran Tuhan dengan baik, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha hadir, yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Hal kedua, Bapak Ibu yang terkasih, yang kita dapat pelajari, kita renungan bersama, yaitu memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam bacaan kita tadi, bangsa Israel membawa persembahan yang berupa hewan-hewan yang sakit, cacat, timpang, dan sebagainya. Yang sudah pasti kalau hewan-hewan cacat mungkin pasti sudah tidak berkualitas. Harganya pun mungkin kalau dijual sudah separuh, bahkan mungkin tidak ada harganya juga. Dan dengan tegas pada ayat 10 tadi dikatakan bahwa aku tidak suka kepada kamu dan menerima persembahanmu. Kenapa Tuhan menolak? Ya tadi, karena mereka memberi persembahan dengan asal-asalan. Mereka hitung-hitungan dengan Tuhan. Sehingga pada ayat 14 dikatakan mereka penipu. Ini teguran yang sangat keras. Bapak Ibu terkasih, kalau kita membaca di dalam Alkitab kita, banyak kita saksikan cerita tentang persembahan kepada Tuhan. Tentu kita masih ingat tentang persembahan Kain dan Habel. Kenapa persembahan Habel diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahan Kain itu ditolak? Kita bisa baca di Kejadian pasal 4 itu, ayat 3 sampai 5, dikatakan Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya.
sebagai korban persembahan. Di ayat 4 dikatakan Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing, yakni lemak-lemak, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Jadi kata kunci kenapa persembahan Habel diterima oleh Tuhan, karena dia mempersembahkan domba yang sulung, domba yang terbaik. Dia menyembelihkannya, baru memberikan lemak-lemaknya yang terbaik. Bapak Ibu yang terkasih, ada lagi cerita tentang janda miskin yang memberikan persembahannya hanya 2 peser. Kalau kita lihat bahwa dari sisi uang, persembahan janda ini memang sangat kecil. Namun ditinjau dari sisi kemampuan, maka pemberian janda miskin justru sangat besar. Karena dia memberi dari kekurangannya, bahkan semua yang ada padanya. Artinya dia memberikan yang terbaik. Dari 2 cerita ini kita dapat melihat bahwa selain sikap hati dan motivasi memberi persembahan kepada Tuhan, Tuhan mengingatkan kita untuk memberikan yang terbaik, tidak asal-asalan. Bapak Ibu terkasih, yang menjadi perenungan kita, apakah kita juga sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Apakah kita hitung-hitungan dalam memberikan persembahan? Tapi kalau kita ke restoran, kita tidak hitung-hitungan. Dalam hal waktu, mungkin kita habiskan waktu kita untuk bekerja, menyalurkan hobi kita. Tetapi kalau ibadah, ya kita pikir ntar kalau sempat aja gitu. Artinya bahwa kita berikan waktu yang sisa untuk Tuhan. Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Roma, di dalam Roma pasal 12 ayat 1, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pertanyaannya, mengapa kita harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan kita? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik dengan mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi sebagai konsekuensi atau balasannya, sebagai orang yang diselamatkan, kita harus memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita, beribadah kita, waktu kita, melayani Tuhan. Semuanya harus dengan segenap hati. Bapak Ibu yang terkasih, hal terakhir yang dapat kita pelajari adalah sebagai anak-anak Tuhan, kita harus siap menerima teguran dari Tuhan. Dalam bacaan kita tadi terlihat sangat jelas, para imam mendapat teguran. Mereka tidak menghormati Allah dengan persembahan-persembahan yang tidak layak. Dan kita pun yang ada pada saat ini sebagai umat Tuhan, kita pasti pernah melakukan kesalahan. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Nah, dalam kehidupan kita mungkin kita pernah mendapat teguran dari orang tua kita, pasti mungkin dari guru kita, di kantor juga mungkin kita ditegur oleh pimpinan kita. Di tengah jalan kita bawa kendaraan, ketika salah jalan kita ditegur oleh bapak polisi misalnya. Nah, tentu respon kita pasti berbeda-beda ketika kita mendapat teguran itu. Ada yang bisa menerima, ada yang mengeraskan hati, ada yang tersinggung,
Mungkin ada yang marah, tetapi teguran Tuhan terhadap kita umat manusia bisa dilakukan dengan melalui firman Tuhan, melalui masalah, melalui peristiwa. Kita mungkin masih ingat cerita di Alkitab tentang anak yang hilang, di mana anak itu setelah mendapat warisan dari orang tuanya, dia hidup berfoya-foya, dia meninggalkan orang tuanya, sehingga ketika uangnya habis, dia bekerja sebagai penjaga kandang babi. Ketika perutnya lapar, dia akhirnya memakan ampas dari makanan babi itu. Dan dia teringat, kenapa kok saya jadi bodoh begini? Karena orang tua saya kaya. Sehingga dengan situasi yang dialami, dia merasa menyesal. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, terkadang suatu peristiwa masalah menyadarkan kita akan kesalahan kita. Kita ingat juga Raja Daud pernah mendapat teguran dari Nabi Nathan ketika dia membuat kesalahan yang fatal, dosa besar, melakukan perselingkuhan dengan Batseba, istri dari seorang prajuritnya pada saat itu. Artinya bahwa siapapun kita harus siap menerima teguran itu. Seorang raja seperti Daud, dia juga menerima teguran dari Nabi Nathan dan harus akhirnya membuat dia menyesal dan dia memohon ampun kepada Tuhan, dan Tuhan mengampuni kesalahannya, dosanya, dan dia diberkati. Dan dari Daud kita tahu bahwa akhirnya keturunannya menghasilkan juru selamat, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, sudah jelas bahwa mengapa Tuhan menegur umat Israel, karena selain mereka membawa hal-hal yang tidak berkenan Allah, tapi tujuannya bahwa Allah sangat mengasihi umat pilihannya. Kalau kita baca di awal, di pasal 2 di pasal 1 dari bacaan kita, ayat-ayat sebelumnya dikatakan bahwa Tuhan mengatakan, aku mengasihi kamu. Jadi bila kita mendapatkan teguran dari Tuhan, jangan kita menjadi kecewa dan marah, karena itu berarti bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Bapak Ibu yang terkasih, jadi melalui perenungan pada saat ini, Bapak Ibu dan saya diingatkan kembali bahwa kita harus menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan selayaknya, dan juga menghormati sesama kita. Yang kedua, semua yang ada dalam kehidupan kita adalah berasal dari Tuhan. Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, mari kita kembalikan kepada Tuhan, mempersembahkan yang terbaik, tubuh kita, waktu kita kepada Tuhan. Dan yang terakhir, kita harus siap menerima teguran Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita respon renungan kita dengan menyanyi dari Gita Bakti 50 ayat 1 dan 2, perubahan yang ajaib.
Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk di dalam doa syafaat dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, kembali lagi kami datang menghampiri kekudusan-Mu. Kami mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami baca serta kami renungkan pada malam hari ini. Tuhan mengingatkan kembali bahwa sikap kami di dalam beribadah, sikap yang menghormati, sehingga ibadah kami berkenan di hadirat-Mu. Tuhan mengingatkan kami untuk memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan juga mengingatkan kami untuk menerima segala teguran dalam kehidupan kami. Kiranya ya Tuhan melalui firman-Mu dan Roh Kudus-Mu lah yang menjadi penolong bagi kehidupan kami dan mengingatkan kami agar kami selalu berjalan dalam kehendak Tuhan. Bapa kami dalam surga, pada saat ini di situasi pandemi ini Tuhan, kami semua datang beribadah melalui rumah-rumah kami masing-masing. Untuk itu ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh warga jemaat GPIB Rene di 12 sektor yang ada. Tuhan memberkati kami semua, dari lansia bahkan sampai anak-anak balita sekalipun. Tuhan memberkati pekerjaan kami masing-masing, memberkati anak-anak kami yang bersekolah melalui online di rumah. Bapa kami dalam surga, Tuhan memberkati semuanya ini. Dan pada saatnya nanti melalui gereja kami GPIB Rene akan membuka ibadah secara tatap muka pada bulan November yang akan datang ya Tuhan. Dengan pembatasan tentunya 25%. Juga Tuhan memberkati rencana ini. Bapa dalam surga, akhirnya kami menyerahkan seluruh warga jemaat yang ada di 12 sektor jemaat Erena. Kami berdoa untuk gereja kami GPIB Erena, Pendeta Juliana Parapat Lende sebagai Ketua Majelis Jemaat, Tuhan berkati. Majelis Jemaat Presbiter Penatua Dekan, Tuhan berkati. Komisi-komisi, pelkat-pelkat juga Tuhan berkati. Segala rencana yang telah dituangkan dalam rencana anggaran kami kiranya boleh berjalan di tengah situasi pandemik ini. Tuhan juga memberkati. Tuhan memberkati rencana kegiatan daripada majelis jemaat yang akan mengadakan konser virtual pada bulan Desember. Segala rencana, masalah dana, kami yakin dan percaya pada tepat waktunya Tuhan juga mengirimkan dana itu ya Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang pada saat ini sedang mengalami masa pandemik COVID-19. Dengan ditemukan atau sudah ditemukan vaksin yang masih uji coba, Tuhan juga memberkati sehingga pada waktunya semua boleh dipakai untuk kesehatan, khususnya di tengah-tengah masyarakat kami ya Tuhan Yesus. Memimpin bangsa kami, Presiden, Wakil Presiden, TNI Polri, Tuhan memberkati ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang menjadi kepala, Tuhan yang mengendalikan negara kami ini ya Tuhan. Untuk itu Tuhan memberkati kami semua sebagai warga negara yang ada mengikuti semua protokol kesehatan yang ada ya Tuhan. Bapa kami dalam surga, inilah doa syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampuni dosa kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami masuk ke dalam percobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang Tuhan kasihi, kita akan mempersembahkan persembahan syukur kita. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab yang diambil dari kitab Yakobus pasal 1 ayat ke-17 yang menyatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita menaikkan pujian Kidung Jemaat 288 bait pertama dan yang kedua. Mari puji Raja Sorga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya jemput bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan syukur kita dengan doa syukur. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami di saat ini. Setelah firman yang telah kami dengarkan, kiranya Tuhan berkati sehingga kami dapat melakukan itu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Kami telah membawa persembahan syukur kami yang kami bawa dari rumah tangga kami masing-masing. Bapa berkati para majelis yang akan mengolah persembahan syukur ini untuk kemuliaan nama Tuhan dalam jemaat Irene. Dalam nama Tuhan Yesus, kurban yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk di dalam pengutusan. Untuk itu,
Mari kita pulang dalam damai sejahtera Tuhan, dan mari kita menjadi pelaku firman-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai lagi pengutusan, kita menyanyi Gita Bakti 227, bait 1 dan 2, Tuhan tuntun langkahku. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.